Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai setan, perilaku setan untuk rekaman yang ke-31. Mari kita lanjutkan ayat 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa yang kamu berdua sukai, tetapi jangan kamu dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang zalim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah faqula min haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah kamu berdua istrimu di surga, maka makanlah kamu apa saja yang kamu suka. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati, wala taqraba hadhihi syajarata. Hadhihi pohon ini, ya, pohon ini. Berarti posisi Nabi Adam itu dekat dengan Allah, ya. Hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati kamu berdua pohon ini, ya. Jadi berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Pikiran jahat, ya, ditanamkan oleh setan. Itu tidak tertutup kemungkinan kita juga ditanamkan pikiran-pikiran jahat itu di dalam benak kita. Fawaswasa lahuma syaitan, bisikan-bisikan syaitan itu, liyubdiya lahuma, untuk menampakkan, liyubdiha dia lahuma, menampakkan keduanya apa yang tertutup, mawuriya anhuma. Jadi tertutup maksudnya auratnya itu, min sawatihima, dari kemaluan dan sebagainya itu, ya, jadi aurat. Dan berkata, wa qala manahakuma, ya, berkata kepada mereka, tidak melarang kamu dua, ya, rabbukuma an hazihi syajarata, dari pohon ini. Artinya setan juga dekat posisinya, kan, ada hazihi syajarata illa antakuna malaikaini aw takuna minal khalidin, agar kamu tidak jadi malaikat dan orang yang kekal di dalam surga ini, ya.
Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihat. Kita harus hati-hati. Kadang-kadang manusia setan pun berusaha meyakinkan, ya. Wa sama'huma inni lakuma laminan nasihin. Penasihat kamu, ya. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi pohon itu, tampaklah oleh mereka aurat. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Ya. Tuhan menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang besar, musuh yang sangat nyata bagi kamu berdua. Karena kita sudah dalam surah Toha bahwa Nabi Adam alaihissalam itu pelupa. Ingat kan, kita pelupa dan tidak ada keinginan kuat. Ya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, ya, dengan kita banyak belajar terus menerus, ya. Jadi belajar terus menerus itu bisa menjadikan kita orang yang selalu ingat, ya. Jadi gejalanya itu, ya, kelihatan tilka humas syajarata. Itu jadi artinya Nabi Adam sudah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Musuh yang nyata, ya. Nah, setelah kesalahan tersebut, Nabi Adam beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, ya. Itu diajarkan kepada kita untuk mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Di sinilah kita belajar, ya, kalau istighfar itu harus dengan kesadaran kesalahan kita apa. Itu yang penting itu, ya. Qala Rabbana zalamna. Nah, itu anfusana, itu kesadaran. Beristighfar itu apa, ya? Gitu. Ya, kesalahan-kesalahan kita. Saya ingatkan kembali, kita sudah membicarakan istighfar itu dua macam. Ya. Satu macam istighfar orang beriman, ya. Istighfar orang yang beriman, dan satu macam lagi istighfar orang yang takwa, ya. Istighfar orang yang beriman itu kalau dilihat dari surah Al-Hadid ayat 20, ya, maka istighfar orang beriman itu terhadap kesalahan-kesalahan yang nyata kita lakukan, ya, yang nyata dari kecil sampai kita tua, gitu. Kalau kita lihat belajar dari surah Al-Hadid 21 dan 20. Kemudian
Kalau istighfar orang yang takwa itu di dalam surah Al-Imran 133 membedakan istighfar orang yang takwa itu, mudah-mudahan kita menjalankan ketakwaan itu. Jadi kita temukan nanti pada saat kita takwa tingkat pertama, takwa tingkat kedua, takwa tingkat ketiga, keempat, lima, keenam, mungkin nggak sampai kita setinggi-tingginya. Nanti dalam perjalanan itulah kita menemukan istighfar. Ya. Istighfar apa ini? Paling tidak saya kasih contoh. Kalau kita merasa kurang belajar, ya kan? Maka kita merasakan bahwa banyak yang belum kita laksanakan. So kita janji, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Sami'na, ya Tuhan kami belajar, kami tekuni, kami pahami, kami belajar sungguh-sungguh sehingga kami dapat memahami apa-apa yang Kau perintahkan. Kalau kita sekadar sami'na, kami dengar, maka pengertian kata sami'na itu downgrade. Ya. Kalau sami'na saja berarti kita belajar tidak serius. Ya. Sampai sekian tahun umur kita ini pengetahuan mengenai Al-Quran itu dikit sekali. Ya. Nah itulah objek daripada istighfar. Ya. Mengapa kita harus habis sholat? Habis sholat itu istighfar sampai 3 kali. Padahal itu sholat, itu istighfar. Banyak sekali kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan ibadah. Ya. Jadi terasa istighfar orang yang beriman dengan orang yang bertakwa itu berbeda. Ya. Materinya berbeda, namun dua-duanya dilaksanakan oleh kita. Jadi kalau istighfar di dalam sesudah sholat itu jelas, ya, terhadap kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, ya. Mungkin kalau kita bertemu sama seorang pada waktu tertentu mungkin kita nggak begitu ramah, nggak begitu bersahabat, gitu ya. Setelah kita sadari, astagfirullahaladzim, mengapa saya bisa begitu, gitu. Nah, itulah istighfar orang-orang yang bertakwa itu. Kita lanjutkan. Jadi dari doa Nabi Adam terhadap kesalahannya, Rabbana zalamna anfusana. Jadi kalau kita berdoa itu membaca istighfar itu jangan membaca saja sambil merenung berkali-kali, ya, kita minta ampun kesalahan-kesalahan kita itu. Kita ulangi lagi terus menerus, ya. Sampai semakin dalam rasa penyesalan kita itu yang kadang-kadang menitiskan air mata gitu. Tidak kita bodoh sekali saya sampai melakukan itu, misalnya kata Rabbana zalamna, astagfirullah kita ingat, ya. Nanti terserah yang bapak-bapak ibu-ibu temukan mana yang istighfar orang beriman, mana istighfar orang yang takwa, gitu. Saya tidak bisa mengatakan itu seperti ini, gitu. Penemuan orang-orang lain-lain, ya. Dan wa illam taghfir lana, kalau tidak diampuni dan diberikan rahmat, jadi pengampunan terhadap dosa dan Allah memberi rahmat, ya, maka lalakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. Nah, rugi itu dalam pengertian di akhirat nanti cuma 2. Kalau tidak untung, rugi. Artinya kalau tidak
masuk surga, masuk neraka. Nggak ada di antaranya. Memang ada antara masuk surga dan neraka sebelumnya itu di Al-A'raf gitu ya. Saya kira kita kita lanjutkan. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ya, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Ya, saya kira sampai di sini mudah-mudahan kita selesai ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini mengenai surah Al-A'raf. Nanti kita besok insyaallah nanti kita melihat bagaimana dia bisa menghantam syukur. Maaf tadi malam saya sebenarnya setan yang menjadikan jalan yang lurus itu, ya, setan menjadikan sasaran jalan yang lurus. Saya salah sebut itu malaikat. Dari dua yang jadi sasarannya, pertama jalan yang lurus, kedua syukur. Nah, besok malam insyaallah kita membahas syukur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum